Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Rizky Naka, dan kali ini kita akan membahas custom ROM lagi. Dimana custom ROM ini memiliki performa yang sangat enteng sekali di HP saya, karena custom ROM ini menggunakan base AOSP dan menggunakan Android 11. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru saja datang di channel ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Pertama kita lihat dulu di bagian settingnya untuk melihat versi dari ROM ini. Oke, dan ini adalah .os V5 dengan menggunakan versi Android 11 dan memiliki patch keamanan Android di 5 Desember 2020. Custom ROM ini menggunakan kernel Linux version 4.4 Lineage OS Plus, di mana kernel ini berjalan cukup baik di custom ROM ini. Oke, dan untuk fitur sendiri di custom ROM ini cukup sedikit sekali ya, dan bahkan tidak ada fitur spesial karena ini adalah AOSP punya. Jadi custom ROM ini hampir sama persis dengan stok ROM Asus ya. Oke, dan di sini ada display, di dalam display di sini masih sama aja dengan stok ROM. Dan di sini memiliki yang baru adalah headline atau body font. Jadi di sini kita bisa memilih untuk fontnya. Ya, cuma ini aja sih untuk perubahan yang saya temukan di bagian fitur dari ROM ini, guys. Di bagian home di sini untuk style dan wallpaper, kita cuma bisa mengganti wallpaper dan juga grid aja sih. Pertama di sini kita akan mengetes performa dari custom ROM ini dengan menggunakan Geekbench 5. Dan kemarin saya sudah mengetes custom ROM ini, langsung aja kita buka di history. Dan custom ROM ini mendapatkan skor 272 untuk single core dan 1136 untuk multicore. Ini angka yang cukup tinggi sih untuk custom ROM. Kemudian kita akan melakukan tes dengan menggunakan GPU benchmark berapa skor yang kita dapatkan di custom ROM ini. Dan di sini kita mendapatkan skor 410 ribuan ya. Ini angka yang cukup tinggi di HP RAM 332GB. Kemudian kita akan mengetahui performa baterai di custom ROM ini seperti apa. Langsung aja kita buka di sini. Saya menggunakan ESU baterai, kita masuk di history. Dan untuk screen on time selama 3 jam, custom ROM ini menghabiskan 14% baterai. Gimana menurut kalian, apakah ini cukup irit apa boros? Menurut saya sih ini cukup irit sih. Kemudian untuk performa charger speednya seperti apa, langsung kita lihat di sini. Oke, dan untuk charger speednya di sini dalam 15 menit pengecasan bisa menambah 11% baterai. Ini sih cukup cepet ya. Next kita akan bahas untuk performa speakernya seperti apa. Langsung aja kita dengarkan di sini guys. Kalau saya dengarkan secara langsung sih di sini cukup baik ya untuk performa speakernya. Bassnya juga dapat. Oke, langsung aja kita dengarkan. Dan sekarang kita tes untuk bermain game. Di sini saya akan memainkan Asphalt 9.
Kemudian untuk di bagian kamera, custom ROM ini menggunakan Google Camera Go. Di sini ada fitur yang minimalis, ada foto, video, translate, dan juga potret. Tapi kalau teman-teman masih kurang dengan kamera yang diberikan oleh custom ROM ini, kita bisa menginstal Google Camera juga kok. Karena di custom ROM ini untuk kamera 2 API sudah aktif secara otomatis. Untuk kekurangan di custom ROM ini, yang pertama yaitu terletak di bagian kustomisasi. Kita masuk di setting. Di kustomisasi, di sini kita tidak bisa membukanya. Ketika kita membuka langsung otomatis force close ya. Kemudian untuk bug yang kedua yaitu di bagian security guys. Yaitu di custom ROM ini belum adanya face unlock. Saya nggak tahu sih ini bug atau memang tidak dikasih face unlock. Tapi untuk fingerprintnya juga cukup oke kok, berjalan cukup lancar dan juga akurat sekali. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Setelah itu kita web data dulu di sini dan kita pilih untuk Dalvik, Jet, Sistem, Data, dan juga Vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, kita kembali ke depan dan kita pilih di bagian files. Pertama kita pilih di mana kita menyimpan filenya. Dan pertama kita pilih untuk .os-nya dulu guys. Kita swipe ke kanan untuk proses penginstalannya. Setelah penginstalan selesai, kita kembali lagi di file dan kita pilih untuk GApps-nya dan kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan GApps atau Google aplikasinya. Kita tunggu hingga proses penginstalan Google aplikasinya selesai. Setelah penginstalan selesai, kita langsung aja reboot sistem dan kita tunggu hingga masuk ke menu home custom ROM ini. Oke, saya kira itu dulu guys untuk proses penginstalan dan juga review dari customrom.os kali ini. Apabila ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like pada video ini. Kalau kalian suka, share aja video ini ke sosial media teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.